Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah ya. Video kali ini, Ibu akan melanjutkan video sebelumnya yang membahas tentang konsep-konsep berpikir dalam sejarah, yaitu konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Pengertian diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia artinya melampaui, melalui, atau melintas. Sedangkan kronos artinya mempunyai arti sebagai waktu. Jadi diakronis artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Cara berpikir diakronik sering dikaitkan dengan cara berpikir kronologis. Masih ingat apa itu kronologis? Kronologis adalah ilmu tentang waktu yang menyusun peristiwa-peristiwa sejarah secara berurutan, sesuai dengan urutan waktu terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Kronologi dalam sejarah sangat dibutuhkan agar tidak terjadi anakronisme, yaitu peristiwa sejarah menjadi tumpang tindih, acak-acakan, atau tidak menempatkan peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktunya. Ciri-ciri diakronik yang pertama sering digunakan dalam ilmu sejarah. Yang kedua, bersifat historis. Yang ketiga, kajiannya memanjang dan berdimensi waktu yang terus bergerak. Yang keempat, bersifat dinamis atau terus bergerak. Yang kelima, mementingkan proses terjadinya suatu peristiwa. Konsep diakronik tidak terlalu mementingkan pembahasan yang mendalam terhadap suatu peristiwa sejarah, tetapi sebuah peristiwa sejarah difokuskan pada urutan peristiwa sejak awal sampai akhir untuk mengetahui sebab akibat dari suatu peristiwa sejarah. Contohnya, Perang Diponegoro terjadi dari tahun 1925 sampai 1930. Contoh berikutnya, Indonesia pernah dijajah Jepang selama kurun waktu dari tahun 1942 sampai 1945. Ibu kasih contoh lainnya ya, supaya lebih jelas. Yaitu pada saat sebentar lagi kita akan memperingati proklamasi. Untuk mencapai proklamasi kemerdekaan itu tidaklah mudah, karena sebelumnya ada beberapa proses peristiwa yang harus dihadapi. Jadi ingat ya, diakronik itu artinya konsep berpikir dengan menekankan proses peristiwa yang satu berdampak kepada peristiwa berikutnya. Untuk mencapai Indonesia merdeka, sebelumnya didahului dulu adanya peristiwa pemboman Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut menyebabkan peristiwa selanjutnya, yaitu Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Dampak Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat menyebabkan di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan atau istilahnya vacuum of power. Artinya tidak ada pemerintahan yang berkuasa di Indonesia. Hal ini menyebabkan golongan muda menculik Soekarno dan Hatta yang kemudian dibawa ke Rengas Dengklok untuk mendesak golongan tua tersebut agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Nah, yang kedua, konsep berpikir yang sering digunakan dalam ilmu sejarah adalah konsep berpikir sinkronik. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani. Sin artinya dengan, kronos artinya waktu. Berpikir sinkronik merupakan cara berpikir meluas di dalam ruang, tetapi terbatas di dalam waktu. Berpikir sinkronik ialah mempelajari peristiwa sejarah dengan seluruh aspek yang berkaitan di masa atau waktu tertentu dengan lebih lengkap dan mendalam atau secara detail. Bukan hanya untuk menceritakan urutan kejadian, tetapi juga bermaksud menerangkan kondisi lingkungan, sosial, budayanya, dengan dibantu oleh ilmu lainnya seperti sosiologi, ekonomi, dan geografi. Contoh berpikir sinkronik seperti yang pertama, membahas keadaan Indonesia pada tahun 1998 saat terjadinya krisis moneter. Yang kedua, suasana peristiwa penculikan G30 SPKI. Ciri-ciri sinkronik adalah 1. Mengkaji peristiwa sejarah pada masa-masa tertentu saja. Yang kedua, menekankan kajian peristiwa pada struktur, pola, gejala, dan karakteristiknya. Yang ketiga, cakupan kajiannya cukup sempit. Yang keempat, bersifat horizontal, artinya menjelaskan peristiwa hanya intinya saja. Yang kelima, kajiannya sistematis. Dan yang keenam, tidak ada konsep perbandingan. Kesimpulannya, berpikir sinkronik dan diakronik sangat diperlukan dalam ilmu sejarah karena saling melengkapi dan menuntun sejarawan untuk berpikir holistik atau menyeluruh, memandang suatu peristiwa sejarah dari berbagai aspek. Pembahasan video Ibu kali ini dicukupkan sampai di sini. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.